Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali seperti biasa ya. Yaitu kita kaji diri, kita pelajari diri supaya benar-benar kita tahu diri, paham diri bahwa siapa kita yang sebenarnya. Ini yang perlu kita pikirkan ya. Yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati, yang perlu sekali untuk kita betul-betul meresapi, maksudnya begitu ya. Kenapa kita ini bisa ada? Dan kenapa kita ini bisa melihat? Kenapa kita ini bisa mendengar, bisa berkalam, dan bergerak, bisa berdiri, berlari, dan segala macamnya? Apakah mungkin semua itu karena kita? Ini yang jadi bahan permasalahannya kita ya. Apa mungkin karena kita? Lupa kita kepada kalimah la haula wala itu, yang artinya tidak ada daya dan upaya saya ya. Quwata illah, kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah. Berarti Allah saja tuh yang punya kehendak. Allah saja yang punya gerakan jadinya. Allah saja yang punya daya dan upaya. Semua itu tiada lain tanpa kecuali hanya atas geraknya Allah. Maka ikutilah kehendak ini dengan kehendak Allah. Ikutilah peragaan ini dengan peragaan Allah. Ikutilah kerdipan mata ini karena Allah. Ikutilah kalam dan pendengaran apapun. Ya, apapun ini saya katakan nih ya. Cara kehendak kita ini ikuti dengan Allah supaya roh itu bergerak beserta Allah. Nah, ini kalau mau jadi insan kamil mukamal. Kalau mau menjadi manusia yang sempurna dan terlebih sempurna ya. Itu kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah. Bilang saja kita yang bisa dan mampu melakukan, atau zahir ini yang mampu dan bisa melakukan segala hal itu. Terserah. Nah, khususnya bagi orang-orang yang mengenal kepada dirinya ya. Dia tidak pernah bergerak karena dirinya. Dia tidak pernah berkehendak karena dirinya. Dia tidak pernah melakukan segala sesuatu karena dia. Tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah. Nah, itu semua atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, itulah yang menjadi dosa dan kesalahannya bagi orang-orang yang arif billah atau kekasih Allah. Dia merasa bersalah. Dia merasa rugi kalau ia tidak bergerak atas kehendak Allah. Atau tidak bergerak, tidak berkalam karena Allah. Karena kita ini selalu disertai ya, selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bahwa diri kita sendiri yang ada, diri kita sendiri yang mampu melakukan segala hal itu. Jika ini kita merasa diri kita yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, kupurlah kita, kupur nikmat kita. Kita tidak mau mengakui semua itu adalah atas kehendaknya Allah. Maka segala amal, segala perbuatan, ibadah kita,
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan pernah terhitung sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perlu kita pahami, ya. Perlu kita renungkan, hayati, terjemah dia di dalam kalbu, ya. Supaya menjadi kalbu mukminin baitur rahim, ya. Hati orang-orang yang mukmin tempatnya Allah, begitu. Melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dikatakan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa dikatakan kita ini bisa melihat Allah, ya? Kita melihat Allah itu dengan batin. Dalam artinya kita memandang yang dalam, ya. Jangan kita memandang ke zahir, atau jangan kita memandang yang luar. Yang luar ini tidak ada kemampuannya sama sekali, total sudah, ya. Tidak ada kemampuannya yang luar ini, kecuali atas kehendak Allah. Berarti gerak ini adalah geraknya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Upaya ini adalah upayanya Allah. Nah itu. Semua itu harus dikembalikan kepada Allah. Jika itu semua tidak kita kembalikan kepada Allah, nah inilah yang merupakan dosa dan kesalahan kita yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan, ya, kalau kita sholat, ya. Kalau kita sholat itu kita berdiri, kita sudah niatkan karena Allah. Kita duduk, kita sudah niatkan karena Allah. Kita rukuk dan sujud, kita sudah niatkan karena Allah. Tapi karena Allah kita tidak sampai di lubuk hati, ya. Tidak sampai di batin, hanya sebatas ucapan lisan atau lidah, ya. Nah ini permasalahannya. Pemikiran kita melayang kemana-mana. Setiap pergerakan atau pekerjaan kita hari-hari, ke situ arahnya pemikiran kita. Begitu. Ke situ arah pemikiran kita. Akhirnya melayang pikiran. Lidah mengucapkan paseh, pas, bagus, sempurna, diakui oleh orang banyak atau makmumnya, oke. Nah, tapi pikiran kemana-mana, akhirnya menjadilah solat yang sia-sia. Maka dikatakan orang yang lalai di dalam solatnya, ya. Sedang solat lalai, pikiran kemana-mana, tidak tumak ninah, tidak betul-betul konsentrasi hanya atas kehendak Allah, geraknya itu, kehendaknya itu. Nah, ini yang jadi permasalahan besar kita. Maka mari kita sama-sama perbaiki diri. Nah itu, maka kita harus mengenal sejatinya diri. Kita harus paham diri, tahu diri, begitu maksudnya. Kenapa dikatakan tahu diri? Ya karena kita ini bergerak atas siapa. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ya. Berkehendak atas siapa, karena siapa. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Memang sholat 5 waktu itu, ya. Setiap waktu kita laporan kepada Allah, ya. Kita melaporkan diri kepada Allah supaya terhitung bahwa kita pernah melapor harian atau setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengadakan sholat berjamaah, ya. Sholat perkumpulan dalam artinya seminggu sekali, ya. Itu juga laporan mingguan termasuk, ya. Itu sholat 5 waktu laporan harian, dan berjamaah itu laporan mingguan. Bahkan ada laporan tahunan, maka ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini merupakan laporan-laporan kita. Tapi yang tidak pernah kita laporkan hari-hari, setiap detik, setiap saat, setiap menit, dan setiap gerakan, setiap kerdipan mata, setiap kalam, dan setiap hembusan napas, ini tidak pernah kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak pernah kita laporkan hal itu. Maka bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah, ya, bagi orang-orang yang marifat kepada Allah, ya, yang merapat kepada Allah, ya, atau mengenal kepada Allah,
Tidak pernah putus laporannya. Bukan zohor kalau kita di luar kemarifatan ya. Zohor sampai asar. Berapa jam perbedaannya ya? Laporan cuma 15 menit atau 10 menit ya. Asar juga seperti itu. Maghrib juga seperti itu. Isya juga laporan kita cuma terhitung beberapa menit saja. Terlebih-lebih Isya sampai subuh sepanjang malam kita tidak melapor kepada Allah. Nah ini. Nah perhatikan makanya ya. Di dalam gerak, di dalam diam, di dalam tidur, di dalam lena, segala sesuatu itu harus kita laporkan kepada Allah. Bagaimana caranya kita melaporkan kepada Allah setiap menit, setiap detik, setiap waktu? Tidak ada pernah lupanya kepada Allah. Nah itu. Maka kita harus etekankan itu. Kalau kita tidak beretekad, tidak bisa laporan itu tiada putusnya. Sehingga menjadilah sembah yang tiada berkeputusan. Apa arti sembah ya? Apa arti sembah? Serah artinya. Apa yang harus kita serahkan ya? Apa yang ada di dalam dirimu. Bahkan semua apa yang ada di luar dirimu. Kita harus sembahkan, kita harus serahkan. Hanya kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada jin, setan dan yang lainnya. Semata-mata semua itu adalah atas karenanya. Karena Allah kita bisa berjalan, duduk, tidur, makan, minum, semua dalam hembusan napas, kedipan mata dan lain sebagainya. Semua itu harus kita laporkan, harus kita serahkan, harus kita sembahkan. Itulah arti sembah. Arti sembah itu adalah serah. Serahkan jiwa dan ragamu. Tiada milik, tiada kepunyaan yang ada pada diri zahir ini kecuali illallah. Lahir maupun batin, semua itu adalah illallah, kepunyaan Allah semata, bukan kepunyaan kita. Nah ini, maka jangan kita merasa paling bisa, paling pintar, paling paham, paling ahli, paling bertitel, paling segala-galanya. Nah itu, merasa diri kita mampu dan bisa melakukan segala hal itu. Nah ini merupakan kesalahan terbesar kita kepada Allah. Sehingga bukan Allah yang berkuasa, akan tetapi sebaliknya bahwa kita jadinya yang berkuasa. Bukan Allah yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur Allah. Nah jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah ini makanya ya betul-betul kita pasrahkan kepada Allah. Betul-betul kita serahkan kepada Allah. Betul-betul kita ikhlaskan kepada Allah ya. Maka redo, ikhlas, pasrah, serah dan sembah kepada Allah. Itulah sholat yang tiada berkeputusan atau sembah yang tiada berkeputusan. Bisa disebut dengan sholat doim atau doimun ya. Ada yang bilang daimun, ada. Nah, itu makanya ya. Sholat doim itu adalah sholat yang tiada berkeputusan walau sehembus napas, walau sedenyut jantung, walau sekedip mata. Tidak kenal siang dan tidak kenal malam. Makanya jadinya begini ibadah, begitu ibadah. Makan tidur, semua jadi ibadah. Dalam gerak, dalam diam, semua menjadi ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Bagi orang yang beriman semua itu jadi ibadah. Tapi kalau kita tidak paham ilmu, tidak tahu ilmu, bagaimana bisa mau jadi ibadah? Maka marilah kita sama-sama mempelajari ilmu kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu yang bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Di dunia adalah dapat diterima oleh akal. Nah, dapat diterima oleh akal apa perkataan-perkataan saya tadi.
masuk akal. Kalau kita rasanya tidak masuk akal, apa perkataan saya ini ya, jangan dipakai, jangan ikut, tidak masalah. Tapi kalau kira-kira masuk akal apa perkataan saya ini ya, mari kita sama-sama menjalankan. Nah itu di dunia adalah dapat diterima oleh akal. Kalau sekiranya tidak bisa, maka tentulah permintaannya. Permintaannya apa? Banyak permintaan ya. Jadinya kita banyak permintaan. Jadinya banyak kemauan. Nah itu. Padahal ingat semua itu adalah atas kehendaknya Allah. Maka tidak ada lain tempat kita akan kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bisa melihat Tuhan ya, untuk bisa melihat Allah adalah hal yang mustahil ya. Untuk kita bisa melihat Allah itu rasanya kayak mustahil rasanya ya. Karena kita masih merasa diri yang mampu dan bisa melihat. Nah, ini permasalahannya. Karena kita merasa diri yang mampu dan bisa untuk melihat, kita tidak pernah bisa kembali kepada yang pemilik pelihat, yang pemilik penggerak, pemiliknya kehendak ya. Tidak pernah kita memandang ke sana. Kita hanya sekedar memandang diri zahir. Maka segala sesuatu itu kita mengira bahwa diri zahir ini yang mampu dan bisa melakukan segala hal. Nah ini ya, jangan kita seperti itu. Nah itu tetap kembali kepada Allah, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Nah itu tidak mungkin seorang nabi, ulama, umaroh, anbiya ya tidak mengerti tentang apa yang boleh, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tidak mungkin mereka itu tidak mengerti, tidak mungkin mereka itu tidak paham. Tapi mereka semua itu hanya pasrah kepada Allah, hanya sembah kepada Allah, hanya kembali kepada Allah. Nah ini pekerjaan orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah itu kita beranggapan bahwa mereka itu tidak paham kejelekan, tidak paham kejahatan, tidak paham dosa. Bukan seperti itu. Karena bagi mereka itu dosa dan pahala semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Nah itu semua tiada lain, hanyalah kepunyaan Allah semata. Yang tidak boleh bagi Allah ya, yang tidak boleh bagi Allah itu apa kira-kira? Memang kita tidak boleh melakukan segala hal yang perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Karena kenapa? Jagalah hablum minallah dan jagalah hablum minan nas. Kalau hablum minan nas kita tidak bisa menjaga, maka kita akan jadi banyak pembicaraannya manusia. Maka Rasulullah mengatakan ya, ciri termasuk juga ciri orang yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila, kata Rasulullah, seseorang itu sudah tidak banyak dibicarakan orang. Maka supaya kita tidak banyak dibicarakan orang ya, kita harus menjaga hablum minan nas, dalam artinya jangan kita bertingkah semau-mau kita. Nah itu mentang-mentang orang makrifat ya, bertingkah semaunya, suruh orang namatkan sembahyang, suruh orang mengerjakan yang begini begitu dan lain sebagainya, katanya tidak ada dosanya, tidak berdosa. Masya Allah, hablum minan nas harus kita jaga. Nah itu. Tapi akan tetapi semua itu Allah jaga diri. Nah itu, Allah paham diri. Nah itu, makanya ya kita ini jasad zahir ini ya ibarat boneka sebenarnya, jasad zahir ini. Karena boneka itu tidak mampu bergerak
kalau tidak digerakkan oleh pemilik boneka. Nah, seperti itulah pergerakan jasad ini ya, kecuali atas geraknya zat ya.